Kita hari ini temanya adalah What's So Amazing dengan Mystery of Christ ya. Itu ada di dalam surat Efesus. Kita baca pasal 3 ya, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 13. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkatilah perenungan pada sore hari ini. Tuhan menolong kami untuk bisa sungguh-sungguh mengagumi rahasia yang ada di dalam Kristus. Dan Tuhan menolong kami untuk juga bisa berespons, memosisikan diri kami dengan benar, tidak menjadi orang-orang yang dingin, tapi sungguh-sungguh bersukacita, excited akan apa yang Tuhan karuniakan di dalam Kristus, segala berkat rohani, semua kekayaan yang ada pada Kristus, yang juga dicurahkan bagi kami orang-orang yang berdosa ini, bahkan orang-orang yang disebut kafir seharusnya, karena kami bukan termasuk bangsa yang dipilih oleh Allah, tapi Engkau sendiri membuka jalan itu bagi kami, dan di dalam Kristus kami mendapatkan janji yang sama. Kami bahkan dipersatukan tubuh yang satu, tubuhmu yang kudus, dan kami bersyukur untuk hal ini. Tolong supaya perenungan yang singkat pada sore hari ini bisa menjadi berkat, sekali lagi menghiburkan, meneguhkan, menguatkan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, so ini tema kita kan What's So Amazing ya, dengan Mystery of Christ gitu. Nah, waktu saya mempersiapkan bagian ini, saya terus terang ada kesulitan juga gitu ya, ada kesulitan di dalam pengertian apa. Karena bisa ada beda ya, saudara, ini gap jarak, gap waktu ini ya. Saudara bisa bayangkan di dalam zaman Paulus, waktu Paulus dipercayakan untuk menyatakan ya, untuk membukakan, untuk menyingkapkan rahasia ini gitu. Dengan keadaan saudara dan saya sekarang di sini dan sekarang, ya kita menganggap ini bisa menjadi sesuatu yang saya juga sudah dari sekolah minggu saya sudah tahu ini ya, nggak ada yang baru untuk saya, nggak ada sesuatu yang bisa menggerakkan saya lagi. Ini seperti kayak cerita lama ya. Nah, ini merupakan satu gap yang saya pikir dalam hal ini kita perlu tahu ya sudah. Dan terus kemudian kita waktu merenungkan bagian ini bagaimana gitu, aplikasinya apa untuk saudara dan saya di dalam keadaan kita sekarang ya. Kita bisa membaca ini ayat demi ayat. Saya juga ada hal-hal yang sudah saya highlight sebetulnya ya di sini ya. Tapi again tema kita ini yang intinya itu kan tentang Mystery of Christ ya. Saudara bisa membaca itu konten daripada Mystery of Christ ini dinyatakan di dalam ayat yang ke-6 ya. Jadi kalau saya baca dalam bahasa Inggris, di situ dikatakan mystery ini adalah that the Gentiles are fellow heirs.
members of the same body and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. The Gentiles are fellow heirs adalah apa ini ya, pewaris bersama ya. Sekali lagi ya saudara, begini ya, kalau kita memosisikan hal ini ya, misalnya ini kan surat Efesus ditujukan di dalam jemaat ini kan kita tahu ada Jews, ada Gentiles. Yang akan lebih excited menerima ini siapa gitu kira-kira? Yang akan lebih tergerak, yang akan lebih merasa ini sesuatu yang amazing ya, yang akan lebih amazed itu siapa gitu? Orang Yahudi kah? Atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini? Jawabannya sederhana ya, tentu saja adalah orang-orang Gentiles ini, orang-orang yang dianggap kafir tadinya, bukan bangsa pilihan Allah. Mereka ini ternyata di-include ya, mendapatkan berkat yang sama ya di dalam Yesus Kristus, menjadi pewaris-pewaris bersama dengan orang-orang Yahudi. Jadi dari sini kita bisa belajar ya sudah kekaguman kita ya di dalam hal ini ya. Kalau kita memosisikan diri kita sebagai orang yang apa ya, misalnya kita di jemaat gitu ya, di pemuda, ada orang baru masuk ya, terus kemudian kita menerima mereka gitu ya. Kalaupun bisa menerima ya, seharusnya sih memang bisa menerima. Tapi saya percaya ada perbedaan orang yang melihat dirinya, melihat posisinya itu sebagai memang saya sudah dari kapan-kapan di gereja ini. Memang saya sudah dari kapan-kapan adalah bangsa pilihan Allah. Saya orang Israel, saya orang Yahudi gitu misalnya ya. Ada perbedaan saya dengan penghayatan orang-orang Gentiles ya. Yang indeed mereka itu memang menyadari posisi mereka itu sebetulnya itu di luar gitu ya. Mereka bukan termasuk bangsa pilihan Allah. Nah, waktu mereka mendengar penyingkapan daripada rahasia Kristus ini ya, saya percaya mereka akan lebih terharu ya, saya bukan mengatakan orang Yahudi gak mungkin terharu, bukan itu ya. Saya juga gak mau menggambarkan secara karikatural, apalagi judgmental mengatakan bahwa orang Yahudi ini pasti keberatan semua gitu ya. Kita tahu dari surat Efesus memang bisa direkonstruksi kayaknya memang ada certain keberatan gitu, betul gitu. Tapi menggambarkan semua orang Yahudi seperti ini ya tentu saja nggak bertanggung jawab ya. Tentu kita percaya ada orang-orang Yahudi yang juga bersuka cita, bisa, oh ternyata bukan cuma kita gitu ya. Ternyata bukan cuma kita bangsa pilihan, tapi Tuhan juga memilih mereka juga di dalam kekekalan, di dalam Kristus ya. Pasti ada yang bisa bersuka cita juga gitu. Paulus misalnya, dia adalah seorang Yahudi, ya, seorang Yahudi yang sejati, dan ya dia bersuka cita untuk ini. Dia bisa bersuka cita waktu Gentiles ini ternyata dipersatukan juga menjadi bagian members of the same body, yaitu body of Christ. Ya. Tetapi sekali lagi ya, kita percaya yang akan lebih amazed, yang akan lebih terharu dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang tadinya itu merasa diri di luar, tapi terus kemudian ternyata mereka menyadari bahwa mereka juga adalah pewaris yang sama. Gitu. Ya, anak ini ya, seorang anak yang diadopsi gitu misalnya ya, tapi diperlakukan secara sama dengan anak kandung ya, pasti punya satu penghayatan yang berbeda dengan anak kandung yang memang diperlakukan dengan baik gitu. Poin yang saya mau katakan apa sih yaitu ini loh, di mana sebetulnya saudara dan saya ini memosisikan diri waktu kita membicarakan tentang penyingkapan misteri ini. Kalau kita menempatkan diri sebagai orang yang saya memang sudah dari kapan-kapan Kristen, saya memang adalah orang lama di gereja ini gitu ya. Saya memang adalah orang yang sudah lebih dahulu mengenal Kristus daripada dia dan sebagainya. Waktu ada orang itu datang baru dan sebagainya, ya kita bisa mungkin secara nggak sadar itu either punya keberatan ya seperti orang-orang Yahudi gitu, ataupun kalau kita menerima mungkin menerima juga dengan mentalitas tuan rumah gitu misalnya. Saudara melihat di sini ada banyak hal yang bisa salah ya di dalam penghayatan kalau kita nggak memosisikan diri kita dengan benar itu. Sebetulnya theoretically speaking ya, kita ini kan sudah pasti bukan orang Yahudi ya, kita ini bukan Israel.
So posisi saudara dan saya ini sebetulnya di mana sih? Kan posisi kita ini ya di Gentiles ini, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ya. Kita bersyukur ya, ratusan tahun lalu ada orang-orang ini para misionaris yang datang ke Indonesia membawa Injil gitu ya. Tuhan memakai mereka juga. Nah ini waktu Tuhan bekerja mau mencapai bangsa ini juga bukan tanpa misionaris-misionaris itu, orang-orang yang dengan rela ya memberitakan Injil, memberitakan Kristus untuk tempat-tempat yang sangat remote seperti di Indonesia gitu. Itu kalau zaman dulu pergi itu nggak jelas banget ya, saya seperti kayak sekarang ya, ini sekarang COVID memang ada perbedaan lagi sih ya. Tapi sebelum COVID kita dengan gampang bisa pergi ke Eropa, dan Eropa dengan gampang pergi ke Asia ya, kurang daripada 24 jam. Sangat mudah ya. Ini perjalanan yang sederhana sekali. Saya masih ingat Pak Tong pernah cerita itu waktu di dalam zaman dia masih agak muda. Itu beli tiket pergi ke US itu dia bilang itu harganya itu bisa di-convert sampai kita ngomong harga emas itu misalnya ya. Harga emas nggak tahu, waduh mahal sekali ya tiket pada saat itu ya. Sampai ngomongnya itu dibandingkan dengan harga emas itu, kita nggak pakai harga tiket sekarang agak nggak common deh saya kalau kita menyebut pakai harga berapa timbangan emas gitu kan, sangat nggak common deh. Kita sebut aja dengan angkanya gitu ya. Ini kita nggak pakai harga beratnya emas lah. Tapi pada zaman nggak usah jauh-jauh saya, di dalam zamannya Pendeta Stephen Tong waktu dia masih agak muda, itu orang beli tiket pesawat itu harganya itu comparably ya dengan timbangan emas gitu. Apalagi pada zaman dulu waktu belum ada pesawat terbang ya, saudara bisa membayangkan para misionari itu waktu pergi dari Eropa gitu misalnya ya, atau dari tempat yang lain mereka datang ke Indonesia ya, saudara bisa membayangkan itu perjalanannya berapa sulit gitu. Belum lagi kalau di tengah perjalanan kena badai dan sebagainya. Waktu mereka berpisah, ya itu betul-betul berpisah. Kalau kita sekarang berpisah, ya kita berpisah, kita tahu kita bisa balik lagi, nggak terlalu sulit gitu ya. Sekali lagi kurang dari 24 jam. Tetapi ya di dalam zaman dahulu itu ada orang-orang yang mengorbankan diri karena mereka mencintai Kristus, karena mereka itu berjuang bagi Injil. Sehingga ya orang Gentile seperti saudara dan saya ini bisa mendengarkan Injil. Ada beda ya saat kita sedikit berimajinasi. Orang yang pada saat itu let's say 300-400 tahun lalu ya di Indonesia dimenangkan ya, mereka mengenal Kristus, mereka sadar ya. Inilah pengharapan yang sesungguhnya. Tanpa Kristus kehidupan mereka akan binasa dan mereka ya penghayatannya mungkin berbeda ya dengan saudara dan saya sekarang. Kita merasa sejak kita dari kecil ya kita sudah dapat akses, itu sudah disingkapkan ya. Ini kita sudah terekspos ya. Ini kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa menjadi orang yang akhirnya sulit menjadi kagum ya. Ini bukan lagi bisa menjadi berita yang membuat kita itu teramaze ya. Kita menjadi heran dan kagum, bersembah sujud kepada Tuhan ya. Tapi resonansinya seperti tipis gitu. Jadi sekali lagi ya. Ya saya bukan mau mengajak saudara berimajinasi sih, bukan, nggak ada gunanya juga deh berimajinasi menjadi seperti orang di dalam masa lampau. Tapi pertanyaannya itu sekali lagi adalah kita itu menempatkan diri kita itu di mana sih sebetulnya? Di dalam kelompok orang yang seharusnya nggak diterima, tapi terus kemudian diterima di dalam Kristus, atau kita justru menempatkan diri di dalam kelompok orang yang menerima orang-orang yang marginal lah, orang-orang yang dari bawah lah atau apa gitu ya, orang-orang yang terpinggirkan, lalu kita yang menerima mereka. Itu agak lain ya saya penghayatannya. Yang marginal itu sebetulnya saudara dan saya loh. Bahkan kalau saudara membaca di dalam perikop ini ya, Paulus sendiri itu ya sebetulnya dia kalau mau dibilang itu dia bukan marginal ya. Tapi dia menyebut dirinya itu the very least ya. Saudara bisa membaca itu di dalam ayat-ayat tadi kan ya, itu ayat yang ke-8. To me, though I am the very least of all the saints. I am the very least of all the saints. Paulus sendiri itu bukan menempatkan dirinya sebagai seseorang yang yaitu tadi ya, tuan rumah itu ya.
sini ku beritahu misteri rahasia Kristus ya. Kalau saya sih sudah tahu dari kapan-kapan. Saya kan memang yang ini yang dapat penyataannya gitu. Hai kamu yang kurang tahu, yang ignorant, sini saya kasih tahu. Saya menyambut kamu ya gitu misalnya. Paulus bukan begitu loh, saya menempatkan dirinya gitu. Paulus melihat dirinya sendiri itu sebagai yang terkecil, the very least of all the saints. Dia sendiri amazed ya, dengan rahasia Kristus ini ya. Dia tidak menjadi seorang yang penuh gengsi, terus rasa pride karena dia yang dipilih Tuhan. Jadi ini bukan lagi rahasia bagi dia gitu ya. Kadang-kadang kita mendapati kehidupan ini ya, ada orang-orang yang lucu ya. Itu yang punya kebanggaan kalau dia itu tahu sesuatu hal yang penting itu terlebih dahulu gitu misalnya. Lucu ya saya sikap anak kecil kayak begini ya, ini sikap childish, kekanak-kanaan. Sudah tahu belum? Sudah tahu? Sudah dengar belum? Sudah dengar nggak? Tahu nggak ceritanya itu? Terus dia menjadi informan yang pertama yang menyampaikan gitu. Yang lain belum tahu, cuma saya ya, karena saya ini inner circle, saya yang tahu. Sekarang saya kasih tahu kamu gitu. Tapi saudara membaca Paulus sama sekali bukan ini penghayatannya gitu. Dia itu bahkan seperti menempatkan dirinya sendiri juga, bahkan seperti di posisi Gentile, seperti di posisi orang kafir sebetulnya gitu. Nah, saudara membaca waktu di dalam ayat 1 sudah dikatakan di situ ya. For this reason I Paul, a prisoner of Christ Jesus, on behalf of you Gentiles. On behalf of you Gentiles. Nah, ini kan menarik ya kalimat seperti ini ya. Kita tahu Efesus itu isinya bukan cuma Gentiles, ada orang Jews juga kan sebetulnya. Kenapa Paulus di sini justru menyebut on behalf of you Gentiles? Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia bahkan nggak menyebut untuk pertama-tama orang Yahudi, bangsa pilihan Allah, dan kamu juga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia nggak ngomong kalimat itu, dia bilang karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi agaknya, kita bisa mengatakan Paulus sendiri sudah menempatkan dirinya itu lebih kepada Gentiles gitu dalam ini. Padahal dia sama sekali bukan Gentiles, sama sekali tidak. Dia seorang Yahudi yang tulen ya, dia disunat ya, dan dia itu belajar Taurat di bawah seorang pengajar yang penting sekali seperti Gamaliel ya. Dia menulis di dalam bagian lain itu dia tidak bercacat di dalam ketaatannya Taurat itu ya. Tetapi di sini menarik, dia menyebut dirinya sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus untuk atau demi on behalf bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah inilah kalau kita mau pakai istilah simpati ya, simpati di dalam pengertian yang tinggi ya, bukan dalam pengertian populer yang seringkali kita pakai ya. Maksudnya mempunyai patos yang sama gitu ya, simpati. Ya ini seperti Paulus, dia nggak seharusnya ada di sana, dia nggak seharusnya menjadi bagian daripada Gentiles ini ya, orang-orang yang di pinggir outsider, dia bukan di situ loh posisinya. Tapi dia menempatkan diri justru di sana, seperti saudara bisa membaca ya, on behalf of you Gentiles. Dan dia sendiri nggak melihat dirinya sebagai seseorang yang inner circle lah, atau tadi ini rasul yang sangat elit dan sebagainya gitu. Tapi sebaliknya dia melihat dirinya itu sebagai seorang yang dipercayakan ya. The stewardship of God's grace. Stewardship ya, ini istilah penting yang sangat orang reform suka sekali ya pakai istilah ini ya, theology of stewardship. Apa maksudnya Ini bahasa Indonesianya rumit ya. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku kan namanya. Tugas penyelenggaraan ya, penyelenggaraan atau bahasa yang agak nggak common ya. Pakai bahasa Inggris aja lah, simple ya. Bahasa Inggris, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace. Apa maksudnya, Hidup saudara dan saya ini ya dipercaya oleh Tuhan, dan kita dipercayakan untuk menjadi steward, untuk menjadi ya kalau terjemahan LAI pakai istilah penyelenggara ya, itu pengelola lah, pengelola, penata layan ya. Kita ini dipercaya untuk menggarap, untuk menjadi penggarap. Apa? Ya ini, kasih karunia Allah. Kita diberkati oleh Tuhan, kita mendapatkan anugerah Tuhan, lalu terus kemudian Tuhan melihat ya, kita ini mengelolanya dengan baikkah,
atau kita menyia-nyiakannya, atau kita menikmati sendiri, atau kita menjadi selfish, kita menjadi orang-orang yang ya makan kenyang sendiri begitu ya. Tapi kita lupa bahwa ini sebenarnya stewardship. Stewardship itu berarti sudah dipercayakan untuk mengelola ya, dan ini harus dikembalikan lagi kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan itu Tuhan yang kejam, bukan. Tapi ya memang natur daripada stewardship itu seperti itu. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban ya. Apa yang dititipkan di dalam kehidupan saudara dan saya ini. Dan apa yang di sini yang dititipkan saya? God's grace di sini ya. God's grace, kasih karunia ilahi itu dititipkan kepada saudara dan saya. Paulus jelas sekali konsepnya saya. Ini was given to me ya. Paulus mendapatkannya dari Tuhan. Tapi perhatikan kalimat berikutnya ya, for you. Given to me for you. Ya inilah saya, kalau kita mau mengerti theology of stewardship secara definisi paling sederhana di dalam formulasi yang paling condensed ya. Given to me for others. Ya ini stewardship berarti gitu. Itu bukan given to me for me, bukan gitu ya. Itu juga bukan belongs to me ya, tapi itu diberikan kepadaku. Ya inilah arti daripada stewardship. Waktu Tuhan memberi kepada kita ya, Dia mau kita mengerti bahwa ini kepercayaan diberikan kepada saudara dan saya untuk orang-orang yang lain, demi orang lain. Jadi selalu ada berkat yang mengalir keluar, saya bukan berkat yang terus kemudian kita akan tahan sendiri. Nah ini besok saya di dalam seri liturgi besok di kebaktian 2 ya, kita akan membahas liturgi offering ya, liturgi kolektor. Ini apa artinya di dalam kehidupan kita ya? Salah satunya ya ini memahami theology of stewardship ini kalau kita boleh kaitkan. Apa yang kita terima dari Tuhan ya, ini kita freely receive. Kita menerimanya dengan cuma-cuma, maka kita juga membaginya juga dengan cuma-cuma. Ya inilah saya pengertian stewardship. Maksud saya kita membahas bagian ini juga di dalam kaitan dengan mystery and amazement itu ya. Kalau kita nggak mulai dengan theology of stewardship ini, sekali lagi kita ini terus terang susah ya untuk menjadi orang-orang yang gampang amaze. Kita akan susah untuk amaze. Karena apa? Karena kita punya worldview yang lain, bukan theology of stewardship. Tapi mungkin kita merasa memiliki kali ya, memiliki kehidupan kita ya, memiliki talenta kita, memiliki waktu kita, memiliki harta kita, memiliki family kita, memiliki gereja kita, ya, memiliki persekutuan kita dan sebagainya. Sehingga ini nggak sesuai dengan gambaran ya stewardship yang diajarkan atau dibicarakan oleh Paulus. Nah, sudah kita membaca di sini ya, keindahannya daripada misteri ini adalah ini Tuhan itu menyatakannya itu di dalam gereja. Gitu. Ini adalah kesatuan ya, body of Christ. Ini within the church ya, di dalam gereja. Maksudnya bukan tanpa gereja. Dan bahwa Gentiles ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah atau bangsa-bangsa kafir itu ya, itu ternyata menjadi ya saya pinjam istilahnya penafsir di sini ya, itu adalah essential constituent ya, essential constituent. Maksudnya unity yang dihadirkan Tuhan ini bukan tanpa Gentiles gitu. Ya seringkali orang mengatakan unity itu sebetulnya ini ya assume diversity gitu. Kalau semuanya sudah uniform, kalau semuanya sudah sama ya, sama ras, sama suku ya, sama latar belakang, sama warna kulit dan sebagainya gitu ya, sama tingkat pendidikan, sama tingkat sosial dan seterusnya gitu ya. What's the point ya bicara tentang unity gitu? Nggak ada yang perlu lagi bicara unity gitu. Tapi justru unity itu menjadi menarik karena assuming ada diversity kan ya. Makanya di sini kita mengatakan Gentiles itu adalah essential constituent ya. Kita mengatakan bersama dengan komentator ini itu seri WBC ya kalau saya nggak salah ingat ini yang saya pakai. Demikian juga sudah di dalam gereja waktu kita mau menghayati kesatuan ini ya. Jangan lupa ya misteri ya, ini yang disingkapkan itu adalah ya, di dalam Kristus ya itu dipersatukan
segala sesuatu yang di dalam dunia ini sebetulnya cuma bisa membawa kepada fragmentasi, membawa kepada keterpecahan, membawa kepada konflik ya. Karena ada benteng-benteng yang dibangun, karena ada tembok-tembok yang memisahkan. Ya. Efesus kan pakai istilah ini juga, metafor tembok gitu, tembok pemisah, gitu. Tembok ya. Orang seringkali membangun identitas itu juga melalui tembok. Maksudnya dengan tembok, dengan benteng itu mau mengatakan saya bukan kamu, kamu bukan saya. Saya ini di dalam, kamu di luar gitu maksudnya, ya. Itu dengan metafor tembok. Kita hati-hati ya saya menghayati gereja dengan model tembok-tembok, benteng-benteng seperti ini ya. Memang seperti kayak mau mengukuhkan identitas, tapi kita mungkin jadi kurang bisa mengerti apa artinya. Tuhan mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus ya, termasuk yang berbeda itu ya, dan yang sangat berbeda itu kita sulit memahaminya ya, dengan atau bersama dengan tembok. Justru Efesus mengatakan tembok ini diruntuhkan ya, tembok pemisah ini, supaya kita boleh menikmati apa artinya kesatuan di dalam Kristus. Nah, Paulus sendiri waktu saudara membaca again di dalam ini ya, ayat yang ke-7 kalau saudara baca di situ, of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace. Of this gospel, terjemahan di dalam bahasa Indonesia juga pakai istilah ini ya, dari Injil itu, of this gospel, aku telah menjadi pelayan. Menarik ya saya, ini jarang sekali pakai kasus seperti ini ya. Kasus genitif ini ya, of this gospel, dari Injil itu. Terjemahan Indonesia pakai pelayan ya, ada terjemahan ini terjemahan ESV pakai minister, ada terjemahan lain pakai istilah servant ya, hamba, pelayan, hamba. Ya. Maksudnya Paulus itu adalah ya, Paulus pasti adalah hamba Allah ya, jelas dia hamba Allah. Ya. Tapi dia juga adalah hamba Injil. Ya. Of this gospel, dia adalah minister of the gospel. Dia adalah seorang pelayan Injil. Maksudnya apa sih? Kehidupannya itu adalah satu kehidupan yang karena Injil, demi Injil, didasarkan oleh Injil. Again, komentator di sini mengatakan di sini ada intimate connection ya, intimate connection antara Paulus dan Injil. Paulus itu adalah seorang pelayan in the cause of the gospel, ya. In the cause of the gospel, demi Injil. Dan ini dia menghayatinya di dalam konteks theology of stewardship tadi ya. Bukan menghayati bahwa dia adalah seorang penginjil besar lah atau apa ya, hero, superhero dan sangat lain daripada yang lain. Bukan itu bukan. Itu narsisistik ya penghayatan seperti ini gitu. Paulus melihatnya sederhana ya. Dia melihat dirinya itu sebagai pelayan Tuhan, dia melihat dirinya sebagai alat, sebagai instrumen kasih karunia Allah. Instrumen yang mendapat privilege dipakai oleh Tuhan, berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, karena itu ini kompatibel ya, ini koheren dengan dia melihat dirinya sendiri sebagai the very least itu. The very least ini by the way bukan yang pertama ya muncul di sini. Kalau sudah membaca ini juga muncul misalnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia menyebut dirinya sebagai yang paling hina ya dari semua rasul. Yang paling hina dari semua rasul. Ini kalau saudara baca di sini di dalam bahasa aslinya ini lebih lagi gitu. Ada penekanan yang lebih lagi gitu. Kalau yang di 1 Korintus 15 ayat 9 itu ya least gitu ya, pakai istilah least. Sudah pakai istilah superlatif sih memang ya, the least. Di sini ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris the very least ya, lebih lagi gitu. Gimana ya terjemahan bahasa Indonesianya ya? Ya, tadi kalau tadi kan sudah pakai yang paling hina ya. Kalau di sini
ya nggak terlalu kelihatan ya saya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Nggak terlalu kelihatan di dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggris ada tekanan the very least, yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya paling hina gitu ya, mestinya terjemahannya gitu. So ada penekanan yang lebih lagi di sini ya di dalam Efesus, dan ini lumayan konsensus ya kalau di dalam anti scholarship itu ada konsensus bahwa surat Efesus ini ditulis lebih belakangan ya daripada surat Korintus. Surat Korintus termasuk surat yang lebih awal ya, bahkan lebih awal daripada Galatia gitu. Yang nggak konsensus ya adalah ini ya, apakah penulisnya Efesus ini betul-betul Paulus atau Pauline School. Nah itu ada perdebatan memang. Tapi bahwa Efesus ini merupakan surat yang lebih belakangan ya daripada Korintus itu adalah pandangan konsensus. Maksudnya gini, yang kita mau katakan adalah, saudara melihat di sini ya, semakin ke belakang gitu ya, regardless ini Pauline School atau Paulus gitu ya, even termasuk yang pandangan Pauline School akan melihat ini apa sosok Paulus ya, karena bagaimanapun ini kan tulisannya Paulus di sini kan ya. Sosok Paulus ini gambarannya adalah semakin ke belakang ya, semakin liter itu semakin melihat dirinya itu semakin kecil. Tadi yang menyebut dirinya itu the least, sekarang the very least. Kalau di dalam konteks 1 Korintus 15 ayat 9 itu saudara melihat Paulus katanya melihat dirinya in relation ya, di dalam kaitannya atau perbandingannya dengan rasul-rasul yang lain ya. Dia adalah the least. Tapi di sini kalau saudara membaca di dalam konteksnya ini the very least ya. Ini sebetulnya di dalam kaitan dengan semua orang percaya. Jadi lebih dalam ya. The very least of all the saints, bukan the very least of all the apostles di sini, tapi of all the saints ya. Nah inilah saya sekali lagi ya, kalau kita mempunyai konsep diri seperti Paulus ini ya, saya percaya kita itu gampang tergerak ya, gampang amazed gitu. Tapi kalau kita menempatkan posisi kita itu di atas orang penting lah, ini inner circle lah, itu yang mendapat penyataan Tuhan, visi khusus dan sebagainya, ini masalah seperti ini gitu. Kita akan sulit ya mengerti sungguh-sungguh keindahan Injil itu apa gitu. Kita akan justru melihat diri kita sebagai hero kali ya, memberitakan Injil dengan setia, kalaupun masih berkait dengan Injil gitu. Tapi Paulus nggak melihat dirinya seperti itu, saya tidak. Dia melihat dirinya itu sebagai instrumen Allah, bahkan yang paling kecil di sini ya, bukan hanya di antara para rasul, tapi di antara semua orang kudus. Nah ini saya tradisi seperti ini, saudara bisa membaca ini ya, misalnya ada Bapak Gereja ini, Pak Ignatius ya, namanya Ignatius. Itu dia juga mengatakan kalimat yang mirip sekali ya, ini seperti kayak echo daripada perkataan Paulus. Dia mengatakan kalimat seperti ini, saya kutip di dalam bahasa Inggris ya. Remember the Church of Syria in your prayers. I am not worthy to be a member of it. I am the least of their number. Ya, dia pemimpin loh, dia pemimpinnya loh. Tapi dia sendiri merasa sangat diberkati ya. Dia merasa dirinya itu privilege bisa menjadi bagian daripada jemaat Syria ini ya. Church of Syria ini. Saya ini nggak layak sebetulnya menjadi bagian daripada gereja ini ya. Saya adalah yang terkecil ya daripada jumlah daripada kelompok ini. Saudara, kalau kita bisa belajar dari Ignatius, kita bisa belajar dari Paulus, saya percaya kita akan menghadapi persekutuan di gereja itu secara berbeda ya. Banyak orang itu gagal menghayati ini ya, mystery of Christ, gagal amazed ya. Karena dia memosisikan dirinya itu keliru, sekali lagi ya. Dia menempatkan dirinya sebagai penyambut, sebagai host, sebagai apa ya, tuan rumahnya, sebagai pemilik dan sebagainya. Meskipun tentu saja ya oke, ada tempatnya lah untuk ini menghayati juga secara benar, ada tempatnya ya. Tapi di sini kita belajar dari Paulus ya, khususnya dalam perikop ini, menempatkan atau memosisikan diri justru sebagai outsider ya, sebagai orang yang terakhir gitu. Tapi yang diundang masuk juga.
Jadi dia bukan cuma begini saya, dia bukan cuma menantang atau mengajak Gentiles ya, orang-orang dari bangsa lain itu untuk bersyukur, sementara dia sendiri di posisi atas bersama dengan orang Yahudi yang lain. Bukan itu. Sudah mengerti maksud saya? Jadi dia bukan memerintahkan kepada orang Gentile, hai Gentiles gitu ya, kagumlah engkau bahwa engkau sekarang sudah boleh join dengan kami orang-orang Yahudi ini gitu ya, bangsa terpilih ini. Dia nggak memosisikan dirinya di situ, saya tidak, tapi dia menyertai ya. Dia bersama dengan orang-orang Gentiles itu yang ada di luar itu ya. Dia menempatkan dirinya sendiri di sana. Makanya dia bisa menceritakan kekaguman ini sembari dirinya sendiri juga kagum gitu. Lain ya kalau dia memosisikan dirinya itu di atas bersama dengan orang Yahudi. Lalu terus kemudian ini ada orang Gentiles yang dari bawah yang diterima naik juga bersama dengan mereka. Lain, itu penghayatan akan lain. Pertanyaannya saudara dan saya ini di dalam memosisikan diri di gereja ya atau di persekutuan pemuda itu seperti apa, saudara? Bagaimana kita menempatkan diri kita itu di sana? Harap kita bisa belajar dari Paulus di sini ya. Menempatkan diri bersama dengan orang-orang yang ya outsider, yang di luar, yang tadinya jauh itu ya, tapi sekarang yang dibuat menjadi dekat. Jadi ini satu pastoral act, ya, satu tindakan pastoral ya, menyertai mereka yang jauh juga di dalam posisi yang jauh. Gitu. Bukan menyuruh mereka dekat, kita sendiri ada di dalam, menyuruh orang yang di luar masuk ke dalam sehingga mereka di dalam bersama dengan kita. Tapi kita menjemput mereka, kita bersama dengan mereka berada di luar, lalu kita membawa mereka ke dalam. Itu yang kita baca di dalam perikop ini. Ada banyak hal yang lain lagi kita bisa gali ya, tentu saja ini ya, bahwa misteri ini tadinya itu hidden for ages in God. Hidden for ages. Tuhan memang ada waktunya ya di dalam maha bijaksananya itu. Ada saatnya kapan dia menyatakan itu dan sekarang dinyatakan melalui Paulus hambanya. Nah, sekali lagi saudara membaca di sini di dalam ayat 10 ya, bukan tanpa gereja. Through the church, the manifold wisdom of God ini dinyatakan ya, be made known. Through the church, saudara melihat ini Efesus dan Kolose itu ya, itu khususnya Efesus ya, lebih lagi di sini. Ini penekanan eklesiologi ya, gereja itu sangat penting, sangat penting. High view ya, of the church. Bahkan saudara, saya nggak tahu ini mungkin sudah dibahas juga oleh Pak Heru atau mungkin pembicara yang lain, tapi saudara ini mengulangi kalaupun sudah ya. Saudara membaca di dalam pasal-pasal awal di sini ya. Pasal 1 ya, ayat 22. Saya baca ya ayat ini, ayat yang terkenal. And he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him. The church itu the fullness of him who fills all in all, yang akan memenuhi segala sesuatu. Nggak bisa lebih tinggi lagi saya bicarakan dengan church seperti yang dibahas di Efesus 1 ayat 22. Jadi gereja itu sangat penting ya, dia adalah kepenuhan Kristus yang akan memenuhi segala sesuatu. So, sekali lagi balik kepada pasal 3, ini manifold wisdom of God, misteri ini ya, yang menyatakan keanekaragaman, kekayaan hikmat Allah, yang tadinya itu hidden for ages, ya, tersembunyi berabad-abad. Nah, ini sekarang dinyatakan ya melalui gereja, dinyatakan melalui gereja. Tempatnya itu di mana bisa melihat penyataan ini? Di dalam atau melalui gereja. Ya. Menarik saya ini ya, kalau sudah membaca misalnya di dalam Westminster Confession kan dikatakan di situ ya, outside of the church ya, there is no possible ordinary salvation. Di luar gereja ya, itu nggak ada keselamatan ordinary. Maksudnya tentu saja Tuhan tidak terikat kalau dia mau menyelamatkan seseorang yang di tempat yang belum ada gereja. Ya bisa saja, dia maha kuasa gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang cara ordinary ya, yang dipakai oleh Tuhan ya, dia menghadirkan keselamatan, mengaruniakan keselamatan itu melalui gereja, bukan tanpa gereja.
Dan di sini saudara bisa mengaitkan juga dengan apa yang dibahas di dalam surat Efesus ya ini. The church ya, melalui gereja ini. Kekayaan hikmat Allah ya, misterinya itu dinyatakan, yaitu apa? Ini loh, ada kesatuan yang sejati. Kesatuan yang nggak didapat di luar. Kesatuan yang saudara harusnya itu nggak mendapatkan di luar. Kita sedih ya kalau mendapat cerita orang ya, waktu saya tanya jawab ada orang yang dia jujur ya, ini apa? Tapi ini menjadi satu pergumulan kan untuk kita ya. Dia mengatakan, bagaimana ya, saya merasa lebih nyaman, lebih diterima kalau saya bergaul dengan orang-orang yang let's say non-Kristen gitu. Mereka lebih gak judgmental ya, mereka lebih bisa mengampuni ya. Tapi kalau di dalam gereja sepertinya ke orangnya lebih judgmental ya, lebih gak ada pengampunan, lebih ada persaingan, lebih ada gosip ya, lebih ada kompetisi dan sebagainya. Ini sedih sekali ya, sudah seperti ini. Jadi terbalik akhirnya gitu. Ada keyakinan kepercayaan Paulus ya, yang diperjuangkan, yang diajarkan oleh Paulus, mengatakan bahwa kamu nggak mendapatkan ini di luar gereja gitu. Di luar gereja itu ada, bukan nggak ada ide persekutuan, ada ide unity, kesatuan ada gitu. Di Romawi itu ya, kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi ada itu ide kesatuan, kesatuan Pax Romana, ada idenya. Tapi whether itu betul-betul bisa dijalankan, itu sesuatu yang nyatakah di dalam kehidupan mereka ya? Jawabannya tidak, saya. Jawabannya kesatuan yang sejati itu harusnya ada di dalam gereja, melalui gereja ya. Dan ini yang dinyatakan oleh Paulus, dan ini yang juga amazing seharusnya di dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa di dalam gereja itu kita bisa gak terlalu peka ya saudara, dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Itu doesn't really matter gitu untuk kita. Karena apa? Ya karena kita sudah dipersatukan di dalam Kristus ya. Entah orang yang Yahudi, non-Yahudi ya, orang Gentiles atau bangsa pilihan Allah gitu. Doesn't really matter, karena di sini sama-sama ya, fellow heirs, members of the same body, partakers of the promise in Christ Jesus ya. Ini diulang sampai 3 kali ya, saudara. The Gentiles itu adalah pewaris bersama ya, mewarisi bersama-sama. Anggota-anggota dari tubuh Kristus yang satu, yang sama itu. Mereka juga berbagian, mereka adalah apa ini ya, partakers, orang-orang yang akan berpartisipasi ya di dalam janji yang ada di dalam Kristus Yesus. Sama di dalam hal ini saya dengan orang-orang Yahudi. Terakhir saya apa yang amazing dengan ini ya, Mystery of Christ. Nah, kalau sudah membaca di dalam konteksnya ini kan pasal 3 ini, Paulus di sini kan dikatakan ini ya, seorang yang dipenjarakan, a prisoner of Christ Jesus. Dan terakhir ya, di dalam ayat ke-12-13 dikatakan di situ, dengan mengetahui misteri yang sudah disingkapkan ini ya, rahasia ini, Paulus berharap supaya mereka memiliki keberanian, supaya mereka jangan menjadi orang yang dipenuhi oleh ketakutan. Ada confidence ya, through their faith di dalam Kristus. Nah ini bicara boldness ya, meskipun ya konteksnya berbeda sih ya, tapi ya sekarang kita juga bergumul ya saya dengan ini ya, urusan pada saat seperti sekarang, urusan fear, boldness dan sebagainya. Ini ya COVID sedang naik sekarang ya. Kita bisa justify di dalam keadaan seperti ini, seolah-olah justified gitu. Boleh lah, wajar lah menjadi takut atau ketakutan gitu. Tapi mengerti mystery of Christ ini seharusnya memberikan kepada kita ini keberanian, bukan cuma keberanian terhadap ini ya, COVID tentu saja gitu. Tapi keberanian untuk menikmati persekutuan, keberanian untuk hidup di dalam kesatuan yang Tuhan janjikan ini, gitu. Yang Tuhan karuniakan. Ada boldness, ada confidence melalui iman kita. Dan ini kontras dengan menjadi discouraged.
Khususnya ketika ya jemaat Efesus di situ melihat Paulus yang sedang menderita. Ya, waktu melihat pemimpin mereka menderita, mereka bisa lose heart ya, mereka bisa menjadi kecewa, mereka bisa menjadi putus asa ya, melihat kok Paulus menderita gitu ya. Tetapi tidak, ya, Paulus menghibur mereka, menguatkan mereka, mengatakan kepada mereka supaya mereka jangan tawar hati melihat kesesakanku, melihat penderitaanku ya. Karena apa sih? Ya, karena penderitaan Paulus itu adalah untuk mereka. I'm suffering for you. Yang diderita Paulus itu sebetulnya adalah demi orang-orang Gentile sini. Maksudnya apa sih? Di dalam pengertian apa ya? Paulus kok bisa menderita karena orang-orang Gentile itu apa sih maksudnya? Maksudnya begini, Paulus kalau hanya memberitakan Injil ya, hanya kepada orang-orang Yahudi, mungkin dia nggak akan mengalami penderitaan seperti yang kita baca di dalam kitab suci loh. Itu waktu dia memberitakan Injil kepada orang-orang yang di luar sana, itu ini menimbulkan masalah. Dia akhirnya dibenci bukan oleh orang-orang Romawi, tapi dibenci oleh orang Yahudi. Orang Yahudi nggak seneng ya, orang Yahudi yang eksklusif itu nggak seneng. Kenapa ya? Ini orang kok seperti kayak cinta sekali ya dengan bangsa-bangsa kafir. Akhirnya menimbulkan kebencian. Nah, kita belum mengerti hal ini sampai kita sendiri mengalami ya. Waktu saudara memberitakan Injil ya, bukan hanya memberitakan Injil kepada orang-orang yang sama dengan saudara gitu, atau Paulus di dalam hal ini ya hanya kepada kaum sebangsaannya saja gitu. Mungkin dia akan baik-baik saja. Ya bukan gak ada penderitaan sih pasti ya. Pasti akan ada penderitaan juga, tapi mungkin bukan penderitaan seberat ini gitu. Penderitaan yang dia terima karena orang-orang Yahudi, tapi dia taat kepada panggilan Allah. Dia tahu dia mesti memberitakan Injil itu bukan kepada orang-orang itu saja gitu. By the way, hati-hati ya dengan persekutuan yang eksklusif gitu ya. Saudara jadi seperti kayak akrab tapi dengan orang reform saja gitu misalnya ya. Aman, nggak usah menderita gitu. Jadi kita kompak sendiri di dalam gitu ya, intimate sendiri di dalam. Saling menerima lah, tahu sama tahu ya. Kalau ada kelemahan ya nggak apa-apa lah, kita masih sama-sama orang reform gitu loh. Sama-sama terima saja gitu ya. Tapi begitu kita melayani ya orang-orang yang di luar gereja kita misalnya ya, lalu nanti ada yang bilang, dia tuh bukan orang gereja kita loh. Dia itu bukan dari gereja kita loh. Dia bukan orang reform loh dan sebagainya. Ini. Yang dialami Paulus ya sebetulnya kan ini. Gitu. Kenapa kamu kok melayani orang-orang yang bukan Yahudi gitu? Kamu orang Yahudi bukan sih sebetulnya? Iya orang Yahudi. Kalau orang Yahudi ya sudah melayani orang Yahudi toh. Love your neighbor ya dalam kurung hate your enemies. Love your neighbor. Who is my neighbor? Ya orang Yahudi lah my neighbor gitu. Kamu orang Yahudi kan? Siapa tetanggamu? Ya orang Yahudi dong pasti gitu. Who is your neighbor? Orang-orang reform. Orang reform juga gitu ya. Yang bukan orang reform, ya is not my neighbor gitu. Saudara, kita ini sebetulnya mengerti Alkitab atau tidak ya? Atau kita justru mengulang-ulang apa yang terjadi di dalam zamannya Paulus gitu. Paulus suffering karena mereka, betul. Dia suffering betul-betul karena Gentiles. Mengapa Ya karena justru karena dia melayani orang-orang non-Yahudi, dia jadi dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kita nggak mengerti Injil, kalau kita definisi neighbor-nya masih sempit seperti ini ya. Betul-betul kita nggak mengerti Injil dalam hal ini. Kalau kita mengerti Injil ya kita seperti Paulus gitu. Nggak ada tembok, Ya, gereja itu bukan satu benteng yang dibangun untuk mengukuhkan identitas kita dengan meneguhkan saya bukan kamu, kamu bukan saya di dalam, kamu di luar. Itu bukan gereja, bukan gitu. Efesus nggak memberikan visi gereja seperti itu, tidak. Itu lebih mirip bangunannya manusia, tapi bukan gereja. Tapi saudara belajar di sini ya, bagaimana Paulus ya ini terakhir. Setelah Paulus mengatakan I am suffering for you ya, penderitaanku ini adalah karena kamu. Paulus juga mengatakan ini dalam hal ini bahasa Indonesia lebih jelas ya.
penderitaan atau kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Penderitaanku, kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya, Paulus itu dekat sekali dengan Kristus ya. Dia mengerti prinsip substitusi ini ya, prinsip. Tentu saja kita substitusi ini harus pakai tanda kutip ya. Paulus bukan menggantikan menebus dosa seperti Yesus menebus dosa ya, tidak gitu. Ini bukan prinsip pertukaran seperti kita melempar dosa kita kepada salib Kristus dan kebenaran Kristus dilempar kepada kita. Tentu bukan di dalam pengertian itu ya. Tapi saudara lihat patternnya ada keserupaan gitu. Waktu seseorang itu melayani Tuhan ya. Waktu saudara dan saya melayani Tuhan ya. Penderitaan kita, kesesakan kita itu ya, itu adalah kemuliaan orang-orang yang kita layani. Kita maunya orang-orang yang kita layani itu bahagia kan ya. Bahagia ya. Tapi kita sendiri mau nggak kita di dalam pelayanan kita itu juga dengan air mata gitu. Prinsip antitesis kan ya. Air mataku itu kebahagiaanmu. Duka citaku itu sukacitamu ya. Kesesakanku, penderitaanku itu kemuliaanmu. Kemiskinanku itu kekayaanmu. Gitu saya harus saya. Tapi kita di dalam philosophy of ministry kita nggak mau mengerti prinsip mystery of Christ ya. Kita maunya kemuliaanmu, tapi saya sendiri juga mulia dong. Jadi kemuliaanku, kemuliaanmu ya. Sukacitaku, sukacitamu ya. Tapi sukacitamu, sukacitaku juga ya. Paulus nggak mengatakan itu saya. Paulus nggak mengatakan karena kemuliaanku itu adalah kemuliaanmu. Paulus nggak bilang itu. Yang Paulus bilang adalah kesesakanku adalah kemuliaanmu ya. My suffering itu adalah your glory ya. Paulus sangat mengerti kehidupan Kristus ya. Kematian Kristus itu kehidupan kita ya. Penderitaannya itu adalah keselamatan bagi kita. Saudara melihat semuanya terbalik kan di sini kan ya. Nah, saudara dan saya waktu kita bertumbuh menjadi dewasa, kita juga dipanggil untuk melalui jalan salib ini. Ini baru orang yang sungguh-sungguh mengerti misteri Kristus ya. And ini so amazing, so amazing kalau kita boleh dilibatkan ya. Bagaimana kita juga bisa memberitakan Injil seperti Paulus melihat dirinya itu sebagai hamba Injil. Kita berharap di dalam kehidupan kita pun juga bisa menjadi hamba-hamba Injil seperti Paulus ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Pak Billy, tadi kan di akhir ada cerita tentang kita harus melayani semua ya. Di satu sisi jangan sampai kita jatuh ke eksklusivisme, hanya melayani sesama kita, hanya bergaul dengan sesama orang reform saja dan yang lain-lain. Tapi kita juga di kesempatan yang lain diwanti-wanti juga tentang bahayanya persatuan yang terima semua tanpa ada perbedaan, tanpa ada saringan semuanya. Nah, bagaimana ya ketika kita dengar dua hal tersebut, kita tidak jatuh kepada salah satu ekstrim saja atau jatuh kedua-duanya begitu. Di dalam hal mana kita bisa discerning di antara keduanya itu, Pak Billy? Saya ngelihatnya sih dua hal yang berbeda ya, nggak harus tolak belakang gitu. Maksudnya dua-duanya itu bisa betul. Maksudnya dalam pengertian gini loh. Persatuan kalau di dalam pengertian persatuan terus kemudian persatuan apa dulu gitu. Maksudnya persatuan institusi atau organisatoris atau apa ya sebenarnya. Seringkali memang jadi utopia gitu ya. Jadi jadi persatuan yang semu, betul maksudnya kalimat itu. Tapi yang kita bahas tadi sebetulnya bukan ke sana, tapi lebih kepada pelayanan yang pelayanan tanpa pamrih gitu loh. Kita sebetulnya bisa menjadi berkat bagi siapa saja gitu. Kita bisa melayani itu ya siapa saja. Seperti Paulus juga bisa melayani mana saja gitu. Dia nggak harus terkurung hanya melayani orang-orang Yahudi gitu misalnya. Yesus bisa melayani dan mengasihi orang-orang Samaria gitu misalnya. Nggak cuma orang Yahudi gitu dalam hal ini ya. Nah, jelas nggak ada benturan sama sekali dengan ini ya Pak, kebahayaan persatuan yang semu dan sebagainya. Kan nggak ada isu itu sama sekali ya. Jadi ini lebih mungkin lebih ke arah
kesempitan hati atau keluasan hati gitu loh, yang kita mesti koreksi atau kita mesti introspeksi gitu ya. Ya tentu waktu kita melayani di gereja tertentu ya, dimanapun gereja kita gitu ya, kalau kita GRI gitu ya, pasti kita ada tanggung jawab lebih gitu ya dalam hal ini ya. Memang kita bergereja di sini, apalagi kalau kita pelayan Tuhan ya, pasti kita berkomitmen kita melayani di sini. Cuma sikap kita terhadap orang-orang yang misalnya bukan dari gereja kita gitu, itu bagaimana gitu? Waktu kita ada kesempatan sebetulnya untuk melayani mereka, bukan nggak ada kesempatan gitu misalnya, ada kesempatan, kita bagaimana? Kita membatasi diri gitu, kita bilang enggak ini saya sudah enggak itu dia bukan sesama saya gitu misalnya ya, itu bukan grup saya, dia itu outsider gitu ya, ya sudahlah dia dengan urusannya sendiri gitu, itu bukan urusan saya gitu. Nah itu yang kita bicara di sini. Maksudnya gini lah, sederhana saja ya, kehidupan misionaris ya. Kalau berpikir seperti itu kan nggak ada mission ya. Kalau orang-orang yang dulu dari Eropa berpikir seperti itu ya, saya melayani yang dari Belanda, saya melayani orang Belanda, yang dari Inggris saya melayani orang Inggris, yang dari Jerman saya melayani orang Jerman ya. Ya nggak ada misionari lah gitu. Nggak ada yang akan pergi ke Indonesia, nggak ada gitu. Tapi justru yang indah daripada Injil itu adalah keluasan hati ini kan ya. Mereka orang Belanda, tapi ya mereka juga bisa mencintai yang jauh, bisa menjadi seperti Paulus ya, jadi seorang pelayan yang on behalf of ya yang jauh, yang outsider, yang di luar sana gitu. Ya Alkitab mengajak kita untuk punya keluasan hati seperti ini daripada bahaya ini ya, mempertahankan persekutuan yang rada sektarian gitu ya, yang yang kompak di dalam gitu ya, baik sebagai anggota family tapi family sendiri gitu ya, begitu sama yang bukan family atau yang bukan dianggap family, kita seperti dingin sekali. Ya ini nggak sesuai dengan mystery of Christ gitu. But again, ini sama sekali nggak berbenturan dengan ini kok, mengafirmasi persekutuan kebahayaan yang itu model semu, ya kita sebetulnya semuanya sama, nggak ada perbedaan dan sebagainya. Ya itu menipu diri, bukan model persekutuan yang dibicarakan di dalam kitab suci. Jadi saya nggak melihat ada benturan sama sekali sih di dalam ini ya, di dalam kedua hal tersebut. Kita not even talking tentang balance di sini, karena ini dua perspektif yang lain gitu, nggak bersinggungan ya sebenarnya. Dua-duanya bisa terjadi dengan mulus gitu.